ada tambahan satu tarif lagi yang dulunya sampai 30%, sekarang kita ada tarif yang terakhir tadi 35%. Halo semuanya, selamat datang di Bijak, Bincang Pajak. Nah, halo semuanya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Kaila Cantika Wong, saya dari mahasiswa ASP UGM tahun 2022. Nah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Saya Nathaniela Damayanti, saya juga dari Akuntansi Sektor Publik UGM tahun 2022. Nah, di sini kami akan membahas mengenai PPh 21. Nah, gimana nih Nathan? Kamu udah siap belum nih ngejelasin tentang PPh 21? Waduh, maaf deh, bukan aku dong kayak yang bakal jelasin, tapi jangan sedih, soalnya kita punya Bu Wina yang bakal ngejelasin ke kita semua, ke teman-teman pajak, tentang PPh 21 nih. Sekarang kita udah terhubung dengan Ibu Wina. Selamat pagi, Bu Wina. Pagi. Bu Wina, kabar baik? Baik. Baik, puji Tuhan. Sebelumnya Sehat. silakan Ibu Wina diperbolehkan untuk perkenalkan diri sekali lagi. Halo teman-teman semua, nama saya Wina Trisia Tambang. Sekarang stay-nya di Solo sebagai konsultan pajak di salah satu KKP di Solo. Baik, kalau boleh tahu Ibu Wina kesibukan hari-hari ini apa aja nih? Ya, itu konsultan saya akhir-akhir ini dari kantor pajak, jadi ya sering kunjungan ke KPP. Eh, Baik nih, tadi eh, kita udah bisa terhubung dengan Ibu Wina, jadi kita beruntung banget ya Kayla bisa diskusi langsung nih sama Ibu Wina yang udah profesional di bidang pajak. Eh, Kita tadi di awal udah mention tentang PPh 21, pajak penghasilan 21 nih. Nah, kita penasaran nih Bu, sebenarnya pajak penghasilan 21 ini sebenarnya apa sih Bu simpelnya? Ya, kalau PPh 21 itu kan sebenarnya adalah pajak pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan pada orang pribadi ya. Bisa dengan sehubungan dengan pekerjaan, dengan jabatan yang dimiliki, dengan jasa yang diberikan, atau kegiatan yang dilakukan. Nah, seperti itu. Oh, jadi PPh 21 tuh sebenarnya intinya tentang penghasilan ya, Bu. Nah, Ya, berarti kan betul. relate banget nih ya sama banyak teman-teman pajak di rumah karena kan banyak yang sudah bekerja dan juga sudah memiliki penghasilan yang tetap. Tapi Bu, untuk di Indonesia ini kan banyak banget nih ya wajib pajak yang masih sebenarnya belum tahu nih mengenai perhitungan pajaknya, khususnya untuk PPh 21 ini. Nah, kalau boleh tahu tuh bagaimana sih Bu simpelnya cara perhitungan pajak PPh 21? Ya, simpelnya sebenarnya ya pakai program ya, paling simpel. Cuman kalau biasanya kita di suatu perusahaan atau pekerjaan itu bagian accounting pajaknya harus mengelompokkan dulu gimana sih kategori penghasilan yang kita berikan. Kan ada pegawai tetap, tidak tetap, atau jasa profesional lah. Tiga dikategorikan seperti itu dulu, kemudian dilihat PTKP-nya kalau untuk pegawai tetap ya, apakah dia itu penghasilannya di atas 60 juta atau di bawah. Demikian juga untuk yang profesional. Lah kalau untuk gampangnya ya kalau udah di bawah 60 nggak usah dihitung aja tuh pajaknya, udah Hmm. steady deh gitu, nggak kena pajak. Oke. Tapi kalau udah di atas 60 ya udah kita hitung sesuai tarif yang berlaku sekarang. Tuh. Udah Baik. belajar tentunya ya Ya, untuk sudah. ngitung PP 21 ya. Ya, iya. Nah, sebenarnya simpel banget ya Kayla sama teman-teman semua buat ngitung pajaknya sendiri nih. Nah, untuk eh, tarif pajak sendiri itu sebenarnya berapa sih Bu? Soalnya saya dengar-dengar nih tahun 2022 ada perubahan ya tentang tarif pajak penghasilan 21 ini. Iya, kalau dulu kan undang-undang ini PPH ya, yang lama di pasal 17 ayat 1 itu kan lapisannya cuma 4. Ya. Kemudian dengan perubahan undang-undang harmonisasi yang kemudian diberlakukan mulai tahun 2022, lapisan eh, persentase pajaknya berubah jadi 5. Jadi 5% pertama itu kategorinya eh, sampai dengan penghasilan 60 juta tadi. Kemudian yang kedua 15%, 60 sampai 250 juta, 15%, 250 sampai 500 juta, 25%
500 sampai 5 miliar, 500, 25%, 250 sampai 500, 30% 500 sampai 5 miliar, dan yang terbaru, tambahan tarif terbaru adalah 35% di atas 5 miliar itu. Yang dulunya 4 ya, ini ada tambahan tarif 35% itu tadi. Ya, berarti kalau dilihat dari perubahan itu, dilihat dari klien-kliennya Bu Wina, atau mungkin pajak penghasilannya Ibu Wina sendiri, ini dampaknya dari perubahan tarif pajak ini sebenarnya untuk siapa sih Bu? Atau untuk rakyat kah? Atau untuk peningkatan pendapatan negara, khususnya di sektor perpajakan ini? Karena saya lihat di internet, seperti di Instagram, terus juga diskusi-diskusi di YouTube, itu masih banyak nih yang pro kontra tentang adanya perubahannya tarif pajak PPh satu ini. Ya, sebenarnya kan ada dua kategori ya tadi ya. Untuk yang penghasilannya menengah ke bawah, sebenarnya sangat senang dengan perubahan tarif ini, karena yang dulunya 5% sampai 50 juta, sekarang 5%-nya itu sampai 60 juta. Jadi otomatis sebenarnya ada penghasilan tambahan yang tidak dikenakan pajak. Jadi kalau untuk yang sekarang gajinya cuma UMR sampai 5 juta, wah free nih PPh 21-nya ya. Tapi ada tambahan satu tarif lagi, yang dulunya sampai 30%, sekarang kita ada tarif yang terakhir tadi 35% untuk penghasilan yang di atas 5 miliar. Itu otomatis ya, maksudnya Menteri Keuangan kita untuk pembangunan bangsa, mereka lebih ingin menjangkau yang sekarang mungkin banyak anak-anak muda yang sudah penghasilannya besar, atau pengusaha-pengusaha yang penghasilannya udah di atas 5 miliar nih. Nah, itu yang mereka kejar, sehingga terjadi subsidi ya untuk masyarakat menengah ke bawah yang penghasilannya UMR tadi, ya udah dikasih kelonggaran, tapi kita kasih tarif yang lebih tinggi untuk yang penghasilannya lebih besar, sehingga ya keinginannya tercapailah keadilan lah bagi rakyat Indonesia gitu. Oke, berarti perubahan tarif ini sendiri tuh kan untuk masyarakat itu sendiri ya, Bu. Nah, menurut saya bingung sih nih, kenapa banyak banget nih yang kontra di media sosial. Tapi untuk fakta di lapangannya sendiri tuh gimana sih, Bu, reaksi para wajib pajak, khususnya juga klien-klien Ibu nih, yang bagaimana sih reaksi mereka? Apakah mereka juga banyak yang kontra seperti yang di media sosial, atau malah senang nih karena ada perubahan tarif ini? Kalau itu tadi segmentasinya karyawan, penghasilan menengah ke bawah, ya sangat senang dengan perubahan tarif ini, karena yang dulunya kita kena pajak kan, kebanyakan kan staf-staf standar kantor itu kan sekarang paling penghasilannya di sekitar itu. Jadi ya sangat apresiasi lah atas perubahan tarif ini. Ya, berarti dari tanggapan-tanggapan masyarakat itu bisa dinilai bahwa masyarakat Indonesia ini masih banyak yang awam ya tentang perpajakan, apalagi tentang perubahan tarif pajak ini. Jadi kalau dari Bu Wina sendiri, apa ada saran buat pemerintah buat melaksanakan sosialisasi biar masyarakat ini nggak misinterpretasi lah istilahnya, biar ngerti kalau perubahan tarif pajak ini buat rakyat itu sendiri. Sebenarnya pemerintah melalui Dirjen Pajak sudah mulai banyak sosialisasinya sekarang. Mereka melalui media sosial ya gencar, ada IG juga, YouTube juga, dan sering bikin Zoom seperti ini juga mereka. Hanya mungkin yang di segmen yang dijangkau biasanya kan seringkali hanya melalui perusahaan-perusahaan seperti itu. Yang untuk ke masyarakat langsung itu memang masih kurang. Hanya akhir-akhir ini juga setiap mau SPT tahunan itu juga mereka seperti jemput bola, udah sampai ke kelurahan seperti itu, mereka juga langsung di mall-mall juga mereka bikin stand untuk konsultasi gratis seperti itu. Hanya seringkali memang di masyarakat mereka yang sudah ber-NPWP, intinya sudah memiliki penghasilan ya, itu seringkali tidak tahu kewajibannya kalau sudah punya NPWP itu apa. Seringkali saya lihat begitu di lapangan. Jadi
mungkin harus lebih di bagian pembuatan NPWP itu mungkin harus lebih detail jelas. Oh ya, kalau NPWP itu sudah punya kewajiban perpajakan loh. Mungkin harus seperti itu. Kewajibannya mungkin dijelaskan A, B, C, D. Nah, hanya mungkin sekarang karena pembuatan NPWP pun kan sudah online. Jadi tidak langsung harus ke kantor pajak. Jadi kan lebih mudah lah. Itu mungkin yang membuat juga pengetahuan masyarakat tentang kewajiban perpajakan juga kurang ya. Karena Ya, langsung mereka bisa mengakses sendiri bikin NPWP-nya gitu. Ya, saya rasa mungkin sekarang sudah banyak melalui media sosial tadi dilakukan cara-cara pemerintah untuk lebih dekat ke masyarakat untuk menyampaikan peraturan-peraturan terbaru. Diharapkan masyarakat mungkin juga bisa semakin dekat dan tahu. Oke, baik. Nah, karena tadi Ibu kan menyinggung nih ya mengenai masyarakat yang masih belum tahu nih, mereka harus apa sih atau punya kewajiban apa sih setelah memiliki NPWP. Sebenarnya nih Bu, kalau misalnya mau tahu nih, eh, sebenarnya kalau misalkan seorang yang udah punya NPWP, khususnya yang udah berpenghasilan di atas PKP, itu apa sih yang harus mereka lakukan? Sama dokumen apa sih sebenarnya yang harus mereka siapin untuk melaporkan ataupun untuk membayar pajak sendiri, Bu? Sebenarnya kalau sudah punya NPWP dan sudah stay di sebuah perusahaan atau kantor, biasanya atas penghasilan kita itu sudah dipotong. Kalau memang sudah melebihi PTKP ya, jadi tiap tahun kita akan dapat bukti potong dari kantor, namanya A1 kalau apa namanya pegawai swasta atau A2 kalau pegawai negeri atau kalau profesional juga ada juga bukti potongnya seperti itu. Nah, tinggal bukti potong itu kita kumpulkan dan pada saat akhir tahun pajak saat kewajiban perpajakan dilaporkan tanggal 31 Maret batasnya kalau orang pribadi itu kita harus melaporkan penghasilan kita. Sebenarnya simple sih asal tahu alurnya seperti itu. Dan sekarang laporannya juga nggak harus ke kantor pajak, sudah bisa online. Sebenarnya begitu. Hanya yang mungkin tidak semua orang itu kan paham ya Iya, online-online ini benar. ada yang merasa mudah, ada yang merasa sulit sebenarnya. Bagi yang gaptek mungkin Bu Wina Ya. juga gaptek kadang gitu kan juga nggak tahu caranya gimana. Nah itu juga kantor pajak sudah membuka melaporkan di mall seperti tadi atau di kantor pajak langsung datang dibantu. Sekarang banyak yang membantu kok ya. gitu. Wah, jelas banget ya Bu Wina jelasin tata cara pelaporan dan penyetoran pajaknya. Nah, berarti Kaila kamu kalau misal udah punya penghasilan tetap nih, berarti udah siap dong buat nyetor, buat ngelaporin pajakmu. Siap Siap. dong. Apalagi kan anak anggota di Iya, sektor publik. jelas. Ya, emang udah jadi kewajiban warga Indonesia ya untuk membayar pajak. Dan juga karena wajib itu tadi, berarti ada peraturan-peraturan yang emang atur tentang perpajakan dan juga sanksi-sanksi yang eh, ditindaklanjuti pemerintah biar warga Indonesia ini makin rajin membayar pajaknya. Nah, untuk itu saya penasaran nih Bu, sebenarnya sanksi-sanksi apa aja yang bakal dikenain ke wajib pajak yang mungkin telat bayar atau bahkan menghindari pajaknya itu sendiri Bu? Iya, secara garis besar sih sanksi itu ada dua, satu administrasi dan pidana ya. Nah, administrasi sendiri itu ada tiga, sanksi denda, bunga, dan kenaikan. Kalau denda itu biasanya ya kita misalnya kesalahan dalam pelaporan pajak, jadi terlambat lapor, terlambat bayar gitu. Jadi misalnya terlambat lapor SPT masa nih, SPT masa putpot dan sebagainya itu 100.000 tuh sebulannya terlambat lapor. Terus SPT PPN terlambatnya 500.000. Terus SPT badan 1 juta. Nah, gitu. Kalau sanksi bunga sendiri itu dalam hal terlambat pembayaran. Terlambat pembayaran misalnya PPh satu kita harus bayar tuh tanggal 10 bulan berikutnya. PPh 25 harus bayarnya tanggal 15 maksimal. Nah, kalau kita melebihi tanggal itu, kita akan kena sanksi bunga, keterlambatan membayar. Terus kalau sanksi kenaikan itu ada macam-macam juga. Biasanya kita hindari karena sangat besar. Ada yang 50%, 100%, ada yang 150% sampai 200%. Itu. Jadi kalau bisa ya jangan sampai terlambat. Tertib lah gitu. Iya. Iya. Eh, nah, terus saya penasaran nih Bu, sebenarnya di realisasinya di lapangan, mungkin Ibu pernah menemui di klien-klien Bu Wina sendiri, itu sanksinya seberat apa sih Bu? Karena saya
lihat dari internet nih, mungkin dari yang telat atau ngelapor pajak itu belum ada yang kena sanksi pidana seperti itu. Dan gimana sih cara Ibu Wina buat ngatasi masalah-masalah tersebut? Ya, kalau sampai saat ini yang klien-klien Ibu Wina tangani, kita sih sebatas baru sampai sanksi administrasi. Kita berusaha tidak sampai sanksi pidana, jangan sampai. Jadi kita terus mengedukasi klien-klien kita untuk tertib. Ya tadi kalau tahu aturannya bayar pajak harusnya tanggal segini ya sudah. Harus bayar sebelum tanggal itu kalau bisa. Oh, lapornya tanggal segini harus kita laporkan. Kita terus mengedukasi ya. Jadi kalau misalnya seperti SPT badan saja, sekarang kan sebenarnya misalnya Maret itu untuk orang pribadi, yang badan April itu sudah dikasih juga kelonggaran dari pemerintah untuk melaporkan SPT penundaan. Itu sebenarnya juga ada. Jadi kalau kita terlambat lapor, oh saya memang belum selesai nih laporannya. Ada namanya laporan penundaan, tapi kita harus mengajukan dulu permohonan bahwa saya terlambat nih gitu. Paling tidak kan dendanya yang tadi 100.000 atau 1 juta bisa dihindari seperti Hmm, itu. baik. Oke. Nah, ada pertanyaan terakhir nih, Bu. Apa sih, Bu, pesan Ibu untuk masyarakat Indonesia yang masih ragu nih untuk melakukan pembayaran pajak? Karena kan kemarin itu di awal tahun ada permasalahan terkait dengan instansi perpajakan Indonesia ya, Bu. Jadi kan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada instansi pajak kan pasti menurun nih, Bu. Jadi apa sih, Bu, pesan-pesan Ibu untuk masyarakat Iya, Indonesia? memang seperti itu sebenarnya ya oknum ya. Jadi kita tidak juga bisa mendiskreditkan instansinya langsung all general seperti itu. Tapi saya berharap masyarakat tetap percaya pada pemerintah karena dengan kepercayaan kita itu kita taat membayar pajak itu akan terus membuat negara ini kuat tentunya karena tanpa pembayaran pajak itu yang paling besar soalnya di pendapatan pajak karena yang lainnya sektor lainnya sangat kurang ya. Yang pajak inilah yang sangat membantu untuk kita bisa terus apa namanya membangun bangsa ini, membangun jalan, membangun infrastruktur dan lainnya tentunya kan kalau masyarakat tidak percaya kepada pemerintah terus mogok bayar pajak kan juga repot ya kita harus tetap percaya agar pembangunan kita juga terus maju gitu ya. Iya, Iya, Bu. gitu. Baik. Nah, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir sekaligus juga penutup podcast kali ini. Nah, jadi itu tadi pembahasan mengenai PPh 21. Terima kasih Ibu Terima Wina kasih. atas waktu dan juga informasi yang telah diberikan kepada kami. Ya, semoga dari podcast kita kali ini bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait isu-isu pajak PPh 21 ini dan juga ningkatin kepercayaan teman-teman pajak semua buat tetap rajin bayar pajak. Nah, mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan ataupun tindakan yang kurang berkenan. Terima kasih telah menonton Bijak kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bijak, Bijak, bincang bincang pajak. pajak.